Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyebutkan macam-macam teks dalam bahasa Inggris dan pengertian tentang analytical exposition text. Macam-macam teks dalam bahasa Inggris yaitu descriptive text, recount text, narrative text, report text, news item text, explanation text, analytical exposition text, narratory exposition text, procedure text, discussion text, review text, anecdote text, dan spoof text. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analytical exposition text. Dari pengertian tersebut kita bisa tahu kalau analytical exposition text berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Perlu kita ingat kalau analytical exposition text tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya, tetapi teks ini murni hanya berisi pendapat penulis. Struktur analytical exposition text. Sekarang kita akan membahas bagian apa saja yang membentuk analytical exposition text. Analytical exposition text terdiri dari 1. Tesis. Pada bagian tesis ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Tesis selalu bisa kamu temukan di paragraf pertama teks. Di bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. 2. Argumen. Di paragraf selanjutnya, kita bisa menemukan bagian argumen. Penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting dan membutuhkan perhatian. 3. Reiteration atau conclusion. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Reiteration berisi penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Agar kita semakin paham, coba kita lihat contoh analytical exposition text tersebut. Kaidah kebahasaan. Selain struktur, kita juga harus tahu tentang kebahasaan dalam penulisan analytical exposition text. Kaidah kebahasaannya adalah sebagai berikut ini. 1. Penulisan analytical exposition text menggunakan simple present tense. 2. Menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. 3. Menggunakan internal conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausula. Internal conjunction dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Penambahan, 2. Perbandingan, 3. Waktu, dan yang keempat, akibat. 4. Menggunakan casual conjunction atau sebab akibat. Nah, itu dia penjelasan tentang analytical exposition text. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.